Jadi kata Rasulullah, nahnu ma'asyirul anbiya la nuras. Ma tarokna fahuwa alaihi shadaqah. Kata Rasulullah, kami ini para nabi, kalau kami meninggal, kami enggak meninggalkan harta warisan untuk ahli waris kami. Apa yang kami tinggalkan itu menjadi sedekah bagi umat. Ini ada sebuah kejadian yang unik yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Secara hukum asal gini, kalau suami punya utang, istri wajib nanggung enggak? Sebagai bentuk ikhtiar kita untuk memastikan anak keturunan kita tidak dalam kondisi kesusahan ketika kita wafat. Seperti apa kedepannya jika tadi kita yang meninggal duluan atau pasangan kita yang meninggal duluan? Walaupun sedikit, tapi menggigit, nah, gitu ya. Karena berhubungan dengan praktek ya. Istri, ya kalian gak boleh maksa-maksa ngambil. Kecuali fa'intibna lakum minhu nafsan. Kecuali kalau istri kita ridho. Kalau istri kita ridho, bang, nih ada kalung, silakan dijual, mudah-mudahan biar bisa jadi modal usaha gitu. Tapi ngutang ya, nanti balikin lagi. Itu wajib dibalikin lagi kalau akadnya ngutang. Karena sejatinya tadi secara hukum asal, sebagaimana suami tanda kutip punya hak kepemilikan harta, istri kita juga punya hak kepemilikan harta. Tetapi pertanyaannya kalau nanti banyak apa namanya ya, banyak praktek-praktek di mana sang suami umpamanya langsung merubah nama pemilik rumahnya jadi nama istrinya umpamanya. Kalau memang itu dilakukan dalam kondisi sehat walafiat dan tidak ada tanda-tanda akan meninggal, itu kan sah-sah saja. Jadi anggapnya itu akad hibah. Yang nggak boleh itu kalau sudah terlihat tanda-tanda akan wafat, lalu kemudian menghibahkan harta, itu yang nggak boleh. Karena kalau sudah seperti itu aturan mainnya, ingat, kalau siapapun di antara kita akan wafat, dan ketika suatu saat kita wafat, ingat ada aturan main. Ya, hukum waris itu berlaku bagi siapapun. Jadi itu catatannya. Jadi gimana nih? Rumahnya mau atas nama istri atau enggak? Nama berdua aja. Atas nama berdua aja ya. Khawatir kayak berantem, Pak. Ya, berantem tak bisa asup ke rumah. Suruh tidur di luar. Kenapa? Ini rumah saya gitu. Jadi itu satu posisi bagaimana seorang suami meninggalkan anak istrinya. Bagaimana kalau kondisinya terbalik? Bismillah ya. Kita suami ditinggal wafat oleh istrinya. Jadi gini, ikhwatikullah, memang yang namanya masa ihdad itu artinya masa berkabung. Itu para ulama juga mentoleransi adanya masa ihdad itu. Masa berkabung itu. Cuman bedanya, kalau laki-laki masa bergabungnya itu antara 4 sampai 10 hari. Meskipun itu masih debatable ya, masih bisa didiskusikan. Tapi kalau perempuan masa berkabungnya, kalau kita baca Al-Baqarah ayat 234, masa berkabungnya 4 bulan 10 hari. Gitu ya. Atau yang diistilahkan dengan masa iddah. Ya. Masa iddah itu kalau seorang istri masih memungkinkan hamil, ditinggal wafat oleh suaminya, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Tapi kalau nenek-nenek, ada masa iddahnya nggak? Ada. Masa iddahnya 3 bulan.
Gitu ya. Kalau kita baca di surat At-Tolak ayat 6 tuh. Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhur. Dan bagi wanita-wanita yang sudah menopause, ya sudah nggak ada haid, nggak ada kemungkinan untuk hamil, maka masa iddahnya ketika mereka ditinggal wafat oleh suaminya adalah 3 bulan. Nah, jadi ikhwatillahi, ini kalau kita baca dalam beberapa riwayat dan keterangan terkait seperti apa sih kita membangun lagi semangat agar tidak larut-larut dalam kesedihan yang ada. Jadi kan bahasanya, kalaupun partner kita sudah wafat, hidup tetap harus berjalan, gitu ya. Tetap hidup harus berjalan. Nah, oleh sebab itu, kalau kita perhatikan semangat yang dibangun oleh Rasulullah ketika menyikapi ada sahabatnya yang meninggal, salah satu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah itu adalah mudah-mudahan dapat pengganti. Itu semangatnya. Jadi ada cerita, ada seorang wanita namanya Ummu Salamah, yang di kemudian hari Ummu Salamah itu jadi istri Rasulullah. Jadi suatu kali Ummu Salamah itu lagi nangis di kuburan sang suami. Ya, nama suaminya Abu Salamah gitu ya. Cuma nama aslinya siapa saya nggak tahu. Saat itu kemudian Rasulullah SAW mendatangi Ummu Salamah, dan Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Isbiri ya ummah." Wahai bunda, bersabar engkau, gitu ya. Tapi saat itu Ummu Salamah nggak terlalu memperhatikan siapa yang nasihati beliau. Sampai kemudian Ummu Salamah agak sedikit mengeraskan suaranya. Siapa yang nggak sedih kalau ditinggal suami? Saat itu kemudian ketika Rasulullah meninggalkan pemakaman tersebut, Abu Bakar mendatangi Ummu Salamah dan mengatakan, "Wahai Ummu Salamah, kamu nggak sadar ya tadi siapa yang kau bentak?" Tadi itu Rasulullah. Akhirnya Ummu Salamah langsung mendatangi Rasulullah SAW dan memohon maaf. Sampai Rasulullah mengatakan, "As-sabru inda sudmatil ula." Kesabaran itu akan ternilai pada saat hentakan pertama. Jadi sabar yang baik itu pada saat musibah itu baru kita terima gitu. Nah, saat itu kemudian Rasulullah ngajarin doa gini. Doa kalau kita kehilangan sesuatu ya. Rasulullah mengajarkan doa, "Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha." Gitu ya. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, jadikan musibah saya itu sebagai sumber kebaikan, pahala. Nah, ini yang kedua nih. Wa khlufli khairan minha. Berikanlah pengganti yang lebih baik. Gitu. Sampai Ummu Salamah nanya, "Ya Rasulullah, emang ada orang yang lebih baik daripada suami saya?" Saat itu Rasulullah nggak ngejawab. Ya, karena nggak boleh ya seorang laki-laki menjanjikan sesuatu kepada wanita yang masih mengalami proses masa idah. Nggak boleh menjanjikan. Ya, kecuali kalau di sini ada yang tertarik dengan janda gitu ya, dan jandanya belum lama ditinggal wafat suami. Kalau dengan bahasa-bahasa kiasan itu boleh. Bahasa kiasan ya, tapi jangan mengarah kepada lamaran atau pernikahan. Nah, saat itu Rasulullah nggak berikan jawaban, tapi ternyata kan di kemudian hari Allah memerintahkan Rasulullah untuk menikahi Ummu Salamah, dan tidak ada manusia yang lebih baik melebihi Rasulullah, dan Rasulullah lebih baik dari Abu Salamah. Jadi doa yang pertama ya, doanya diajarkan oleh Rasulullah kepada Ummu Salamah, minta musibahnya dijadikan pahala dan minta pengganti yang baik, dan Allah akan berikan. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW pertama kali melihat jasad Abu Salamah sebelum dikuburkan, Rasulullah membaca doa gini. Doanya agak sedikit panjang. Cuman potongan doa terakhirnya itu kalimatnya gini, wa khlufhu fi aqibihi. Ya Allah, berikanlah pendamping dan pengganti yang lebih baik untuk Abu Salamah di alam kuburnya dibandingkan pasangan sebelumnya ketika dia masih di dunia. Jadi ikhwatan yang Allah, kalau ada di antara kita yang sedih ditinggal wafat oleh pasangan hidup kita, ya ini mah kita bukan berprasangka buruk ya.
Kita nggak tahu apakah pasangan hidup kita itu di alam kuburnya sudah Allah berikan pengganti yang lebih baik atau tidak. Karena yang jelas gini, siapapun di antara kita, mudah-mudahan kita ini orang soleh semua. Ketika jasad kita dimasukkan ke liang lahat, malaikat mungkar nakir kemudian menanyakan kita dan kita sukses memberikan jawabannya, maka saat itu Allah akan datangkan sosok seorang makhluk yang ketika kita melihatnya, kita senang melihatnya itu. Ketika berdekat-dekatan dengan tubuhnya, wangi gitu. Sampai akhirnya kita nanya, kamu itu siapa sih? Nah, akhirnya kan hamba Allah itu kan memberikan jawaban. Ana amalukal soleh. Saya ini adalah amal soleh kamu ketika kamu hidup di dunia. Jadi nggak ada ceritanya ya, orang yang sudah meninggal ingin balik lagi ke dunia hanya karena ingin ketemu sama pasangannya, nggak ada ceritanya. Ada juga hadisnya, orang yang ingin balik ke dunia itu ingin ngapain? Banyak beramal, banyak beribadah. Gitu. Ingin banyak kalau di surat Al-Munafikun, fa asaddaqu aku minas sholihin. Saya ingin bersedekah gitu. Jadi orang yang sudah wafat itu wallahu alam, apakah mereka mikirin kita atau enggak ya? Cuman yang jelas dengan segala bentuk kenikmatan, kan di alam kubur itu bukan kita ditidurkan. Ya, kalau kita orang soleh di kuburan itu banyak kenikmatan yang insya Allah kenikmatan itu jauh lebih baik daripada kenikmatan di dunia. Mungkin pernah saya sampaikan dalam beberapa pertemuan sebelumnya, kalau kita orang soleh, salah satu kenikmatan yang Allah berikan itu apa? Kita bisa saling berkunjung dengan sesama orang soleh, antar sesama arwah. Ya, fa innahum yatazawaruna fi babainahum, kata Rasul. Dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Albani, orang soleh itu nanti bisa berkunjung dengan sesama orang soleh lagi. Tapi di alam barzakh, nggak ada ceritanya. Datang ke dunia lagi, ya, jadi arwah gentayangan. Ibu-ibu ada yang bilang, awas ya kawin deui, kayak malam pertama saya datangan, umpamanya. Nggak ada cerita seperti itu. Orang yang sudah meninggal, biidznillah, kalau dia solihah, Allah berikan kenikmatan yang jauh lebih baik dibandingkan kehidupan selama di dunia. Jadi kalau sudah seperti itu, kadang kita berpikir gini, Pak, kenapa kita larut-larut dalam kesedihan? Sementara yang kita sedihkan juga belum tentu mengingat kita kembali. Bahasanya seperti itu. Toh nanti akan diingat-ingat itu nanti kalau di padang mahsyar. Ya, ingin ketemu lagi dengan pasangan kita di dunia, atau biinilah ketika di surga. Ya, seperti tadi yang disebutkan surat Yasin itu, hum wa azwajuhum. Mereka itu dan istri-istrinya Allah pertemukan kembali. Jadi intinya ikhwatan Allah, kalau wataknya seorang laki-laki itu diutarakan seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud. Demi Allah, kalau seandainya istri saya meninggal pagi hari, malamnya saya sudah bersama wanita yang lain. Karena kenapa? Kata Abdullah bin Mas'ud, saya malu kalau saya meninggal dalam kondisi membujang. Karena Rasulullah SAW itu akan bangga memiliki seorang pengikut yang memiliki pasangan, gitu kan? Kata Rasulullah SAW, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi ya, menikah berumah tangga itu bagian dari sunnah Rasulullah, dan Rasulullah akan bangga dan suka ketika bertemu dengan para pengikutnya yang memiliki pasangan dan berketurunan. Jadi itu catatan ikhwatanillah yang perlu kita perhatikan, bagaimana di satu sisi tadi ya, ketika kita meninggal, kita berikhtiar untuk memastikan anak istri kita, mohon maaf, tidak menggelandang, tidak menjadi beban bagi orang-orang di sekitarnya. Di sisi yang lain, kalau ternyata istri kita yang meninggal duluan sebelum kita, maka syariat pun memotivasi kepada kita. Motivasinya apa? Yang pertama dalam bentuk doa dulu. Doanya apa tadi? Minta dicarikan pengganti. Itu yang mungkin tidak teringat oleh kita, tapi Rasulullah SAW mengajarkan doa-doa seperti itu. Nah, bab seperti ini sebenarnya ikhwatan Allah yang harus kita sering munculkan,
dalam obrolan-obrolan dengan para pasangan hidup kita, dengan istri kita itu. Ya, jadi dari sekarang ada semacam kesiapan secara umum. Makanya dulu saya sampaikan, menjadi bagian dari sunnah Rasul itu, kalau kita selesai berhubungan intim dengan istri, sunnahnya itu mandinya bareng. Mandinya bareng. Sunnahnya kan gitu. Bahkan salah seorang istri Rasulullah bernama Maimunah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, naha Rasulullah SAW an tagtasilal mar'atu bifadil rajuli awir rajulu bifadil mar'ata wal yaktarifa jami'a. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim disebutkan Rasulullah melarang, tapi melarang di sini enggak sampai haram, tapi makruh. Rasulullah melarang istri mandi sisa dari air suami, sebagaimana pula Rasulullah melarang suami mandi sisa dari air mandi istrinya. Wal yaktarifa jami'a, hendaklah mereka mandi bareng-bareng secara berjamaah. Meskipun kalau dalam kajian fikih kan Imam Syafi'i itu melarang ya. Dalam kajian fikih itu madhab Syafi'i melarang kalau istri atau suami yang meninggal tidak boleh hanya selesai, dia boleh apa? Nikah lagi dengan yang lain kan. Maka anggapannya kalau dalam madhab Syafi'i itu suami yang ditinggal wafat oleh istri itu dianggap bahasa kasarnya mantan. Tapi itu pandangan madhab Syafi'i secara khusus. Karena kalau kita melihat pandangan jumhur mayoritas para ulama, justru para ulama pandangannya lain. Ya, kata jumhur mayoritas para ulama, oke lah Anda menganggap kalau istri yang meninggal itu dianggap seolah-olah mantan bagi suami atau sebaliknya. Tapi kita melihat bagaimana dalam sejarah Rasulullah dan para sahabat ketika mereka ditinggal wafat oleh pasangannya. Sebagai contoh, Rasulullah itu kan pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala, kata Rasulullah, "Ya Aisyah, lau muti qabli la ghassaltuki wa kaffantuki wa shallaituki." Wahai Aisyah, kalau engkau meninggal duluan sebelum saya yang akan memandikan jenazah engkau. Saya yang akan mengkafani jenazah engkau, dan saya pun yang akan menjadi imam untuk sholat jenazah. Itu kan contoh. Ya, meskipun yang meninggalnya siapa yang duluan? Sebelum Aisyah dulu atau Rasul dulu? Rasulullah dulu. Bahkan saat itu Aisyah baru menginjak usia Khadijah. Saat itu Aisyah baru menginjak usia 24 tahun. Gitu ya. Masya Allah, seorang wanita ditinggal wafat oleh suami usia 24 dan haram nikah. Karena istri seorang nabi itu posisinya adalah ibu bagi para pengikut, bagi kaum muslimin. Gitu ya. Jadi Rasulullah berkata seperti itu kepada istrinya. Sebagaimana kalau kita ceritakan lagi secara ulang itu, ketika Abu Bakar wafat, yang memandikan istrinya, Asma binti Umais. Sampai waktu itu, karena memang Abu Bakar sudah berwasiat. Pas izin Allah Abu Bakar wafat, istrinya Asma binti Umais sedang haid. Sampai nanya, ini saya sedang haid, boleh nggak memandikan jenazah suami saya? Kata para sahabat, nggak ada larangan wanita haid nggak boleh memandikan jenazah. Akhirnya Abu Bakar dimandikan oleh istrinya. Sebagaimana pula Fatimah radhiyallahu taala anha, jenazahnya dimandikan oleh suaminya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi ini uraian secara singkat, ikhwatullah, wabil khusus bagi kita yang sudah berumah tangga atau mungkin yang belum berumah tangga, gitu ya. Mau kapan deui can kawin-kawin sampai enak. Sebentar deui Palestina menang, gitu ya, keburu. Mudah-mudahan Allah mudahkan yang belum berumah tangga ya. Belum muncul dajjal nanti. Muncul dajjal bahaya. Biarkan ke perempuan akan. Bi'inillah. Tapi intinya ikhwatullah, sebagaimana di awal tadi saya katakan, kita enggak pernah meminta kepada Allah siapa yang akan menjadi pasangan hidup kita. Dan sebaliknya, kalau kita siap menerima kehadiran istri kita hari ini, ya suatu saat mau siap nggak siap, pasangan hidup kita itu boleh jadi
justru lebih awal dibandingkan dari kita untuk kemudian diambil kembali oleh Allah Ta'ala. Maka singkatnya ikhwatinqullah, mari kita jadikan rumah tangga kita yang tidak lama di dunia. Nggak lama kan? Kalau kata Rasulullah kan umur pengikut Rasulullah itu kan 60-70 tahunan kan, jarang yang bisa lewat itu. Kalau kita berumah tangganya usia 25, tutup usia 60, berarti rumah tangganya berapa lama? 35 tahunan. Waktu yang sangat singkat. Sangat singkat sekali. Tapi yang kita inginkan itu bukan kebersamaan yang singkat di sini, tapi kebersamaan yang abadi di akhirat nanti. Makanya kalau dulu para sahabat itu kadang kalau mereka ada semacam kecemburuan. Wah, istriku kalau nanti saya meninggal duluan jangan kawin lagi ya. Kan gitu. Soalnya nanti saya khawatir saya masuk surga, kamu masuk surga, suami kedua kamu juga masuk surga gitu. Nanti gimana tuh? Kamu mau sama siapa? Itu kan dikatakan oleh sahabat Nabi namanya Abu Darda. Makanya Abu Darda berpesan ke istrinya, tolong ya, kalau sudah saya wafat, jangan kawin lagi. Sampai suatu kali, biidznillah Abu Darda wafat, masa iddah istrinya selesai, datang Muawiyah ngelamar istrinya Abu Darda itu, Allah ya. Kata istrinya yang bernama Ummu Darda, mohon maaf, saya sudah janji setia kepada suami saya untuk tidak nikah lagi. Dalam beberapa riwayat itu disebutkan, istri itu kalau nikah lagi, maka dia akan mendapatkan pasangan suami terakhirnya. Ada hadis seperti itu. Ya, Ummu Darda pernah. Tapi di sisi yang lain, tidak sedikit ya, istri-istri para sahabat yang ketika ditinggal wafat oleh suami, nikah lagi dengan yang lain. Ya, kalau kita ambil contoh Siti Khadijah lah ya. Siti Khadijah itu sebelum beliau nikah bersama Rasulullah, dalam beberapa riwayat statusnya beliau sudah menjanda 2 kali. Ya, suami nikah, suami pertamanya meninggal, nikah, suami keduanya meninggal. Biidznillah Allah pertemukan dengan suami ketiganya, itu adalah Rasulullah SAW. Nah, itu mungkin ikhwatinqullah uraian singkat dari materi kita hari ini. Sebenarnya materinya simpel, cuman yang susah itu prakteknya. Ya, prakteknya ketika kita menghadapi situasi, entah itu ketika meninggal duluan atau justru Allah takdirkan istri kita yang meninggal duluan. Tapi insya Allah kalau suami mah jauh lebih kuat sepertinya. Ada perkataan suami itu ibarat matahari, bisa menyinari segala arah. Itu ya. Satu kalau istilah TNI itu satu meninggal ya, mati satu tumbuh 1000. Itu laki-laki. Tapi kalau perempuan biasanya butuh waktu yang lama untuk membuka hati bagi pasangan yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin ikhwatinqullah uraian singkatnya. Saya kembalikan kepada MC kita di malam hari ini. Ayo, mangga kalau ada yang akan ditambahkan atau didiskusikan, mudah-mudahan memberikan keberkahan dan kemanfaatan.